Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketua Musalla Al-Azhar Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Amsari yang saya hormati, Bapak pejabat pemerintah, Bapak RT Indra dan jajarannya, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalia semacam ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada malam hari ini saya baca kitab Al-Minhajus Sawi Syarhu Usuli Tariqatus Sada Ba'alawi. Bab yang saya baca adalah Syawahidul Wara' wa Usulihi Asy-Syar'iyyah. Bukti-bukti, dalil-dalil tentang wara' dan dasar-dasar syariat Islam. Pahami judul dulu Pak ya. Yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini adalah wara' tentang makanan. Apa itu wara'? Wara' itu artinya hati-hati. Hati-hati dalam hal makanan, tidak memakan kecuali yang halal. Ya. Tidak masuk ke dalam perut sendiri atau keluarga, anak, istri kecuali halal. Yang remang-remang saja enggak mau, apalagi jelas-jelas halal. Karena makanan itu ada halal, ada haram, ada halalan thayyibah. Ya. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara halal dan haram ini namanya syubhat. Syubhat ini enggak jelas. Makanan haram halal, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman babnya, itabatul mat'ami muqaddamun ala amalis sholihat. Maksudnya, makan makanan yang halal itu lebih didahulukan daripada beramal soleh. Kalau beramal soleh dan makan makanan yang baik, itu yang didahulukan makanan-makanan halal. Karena makanan ini sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya ibadah itu. Bisa dipaham Pak ya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah engkau sekalian daripada yang baik-baik, halalan thayyibah. Wa'malu salihah, baru beramal Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, kata Allah, dengan apa yang engkau kerjakan maha mengetahui. Paham judul gak Pak? Hati-hati dalam mengkonsumsi maka yang halal jelas, yang haram ibu atau makanan, yang haram ini darah, yang kedua al-khinzir, babi, ya Pak ya. Yang ketiga yang diharamkan itu adalah binatang buas. Sampai jangan nangkep singa lagu sampean potong. Lebih buas dari singa. Ya, binatang buas. Binatang buas itu apa saja? Ya singa, ya komodo, buaya, itu termasuk buas. Memangsa. Lalu binatang yang punya paru tajam dan punya cakar. Contohnya apa? Elang. Elang itu kambing bisa ditangkap, bisa dibawa ke atas, Pak. Kambing. Memangsa dia. Elang. Kalau minuman khamr haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Kullu muskirin khamrun. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya dihukumi khamr, tua. Apa seperti tua? Bir, wine, anggur, mensen, vodka, AO, topi miring, aseng ada, oplosan. Sekarang nih alhamdulillah mendingan beberapa tahun ini nggak kedengaran orang kena kasus meninggal rame-rame gara-gara oplosan. Biasanya daerah Indramayu itu sering ngeplosan di situ-situ. Mohon maaf yang dari itu. Heran ya Pak ya. Nggak naik-naik, dioplos, dikasih autan, dikasih pirtus. Karena nggak naik-naik. Yang lucu lagi anak-anak kecil, Pak, anak-anak SMP itu. Saya di bawah kolong jembatan di jalan tol Jalan Cacing, dulu saya masih di Jalan Cacing. Suka ada saya nemuin anak-anak kecil nyedot lem. Silakan masuk Pak Haji Nasari. Lem disedot sampai mabok haram. Karena memabok, apalagi yang namanya narkoba. Nah, antara haram dan halal ini yang namanya remang-remang, namanya syubhat. Haram ini ada dua macam.
ada yang memang fisiknya diharamkan seperti babi, itu jelas haram, mau diapain juga tetap haram. Mau dibakar katanya kalau dipanaskan sekian derajat cacing pitanya akan hilang, tetap haram. Ini memang zat fisiknya haram. Ada yang kedua, haram cara mendapatkannya. Apel halal gak Pak? Tapi dapat nyuri. Uang dapat menang taruhan, sabung ayam. Halal nggak? Nah, kok sampean masih ragu-ragu? Mana sukanya abung? Ya haram lah. Hah? Iya. Gak bisa. Silakan Bang Awe. Money laundering itu nggak bisa apa namanya? Kalau di dalam agama nggak ada istilahnya money laundering. Jadi kalau sudah haram itu kayak air comberan, sudah mau diapain nggak bisa menyucikan, tetap haram. Jadi yang kedua cara mendapatkan itu haram. Para jamaah, ada halal, ada halalan thayyiba, ada haram. Ya kan tadi? Kalau halal yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang thayyib. Apa yang dimaksud thayyib itu? Thayyib itu adalah makanan halal dan bermanfaat kepada tubuhnya dan tidak memberikan mudarat. Itu thayyib. Kalau Pak Wakil kena darah tinggi, sampai darah tinggi enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Mohon maaf, umpamanya sudah hipertensi, darah tinggi, disuguhin sate kambing 40 tusuk, sate Tegal gede-gede. Kira-kira ini untuk Pak Wakil thayyib enggak? Enggak thayyib bagi dia. Yang maksud thayyib ini Pak, baik makanan bermanfaat untuk tubuhnya dan tidak memberikan mudarat. Yang dimaksud thayyib bukan Bang thayyib sekali 3 kali puasa, 3 kali lebaran abang tak pulang-pulang. Yang dimaksud thayyib ini halalan thayyiba, halal makanannya, dan thayyib ini memberikan manfaat kepada tubuhnya, menjadi vitamin, memberikan kesehatan, enggak mudarat pada tubuhnya. Itu namanya thayyib. Saya ini sudah pernah asam urat saya itu sampai 17 Pak. Sampai enggak pernah mungkin. 17 itu nyentuh tanah sakit Pak, enggak bisa. Udah enggak ingat malu saya kalau sudah nyentuh tanah jerit-jerit. Bagi saya yang asam urat sudah 17 takut ada sabotase aja. Ya, bagi saya mengkonsumsi sambal goreng ati kira-kira dengan jeroan thayyib enggak buat saya? Enggak thayyib Pak. Jadi thayyib ini baik dan memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Jadi soal thayyib enggak thayyib ini kondisional. Yang dimaksud kondisional ini tergantung orang yang makan. Kira-kira berbahaya enggak sama dia? Orang yang sudah kena gula, gulanya tinggi, sudah 500, 600.
teh manis doyan. Minuman kaleng enggak thayyib bagi dia. Jadi paham ya thayyib ya? Qaddama al-akla min at-thayyib alladhi huwa al-halal 'ala al-'amali as-salih ihtimaman bihi. Jadi makanan-makanan yang halal itu lebih utama daripada melaksanakan ibadah. Ya Pak? Bukan berarti makanan halal terus enggak ibadah, enggak. Yang paling diutamakan adalah makanan halal. Ya Pak, masuk ke dalam, jangan di pintu, jangan di jalan, masuk di sini. Li'anna al-amala, alas cicing. Li'anna al-amala, karena amal ibadah, Pak, la yanfa, tidak ada gunanya, wala yurfa, dan tidak diangkat. Kalau tidak ada gunanya berarti enggak dapat pahala, Pak. Sah sholatnya tapi enggak ada pahalanya. Sah puasanya tapi enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena makanannya makanan halal. Asas, Pak, dasar ibadah itu makanan-makanan halal. Jangan sampai ada prinsip sekarang ini jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kalau udah begitu udah repot, Pak. Li'annal amala, karena sungguhnya amal ibadah itu la yanfa, tidak ada gunanya, wala yurfa, dan tidak diangkat. Artinya tidak diangkat, Pak. Amal kita ini diangkat, dibawa oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, distorkan. Amal kita ini dilaporkan setiap malam Senin dan hari Senin. Fi kulli lailatil isnin yurfa'u a'malil ibad ila Allah. Dilaporkan kepada Allah setiap malam Senin, hari Senin. Setiap malam Jumat amal kita ini dilaporkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kalau orang tua sudah meninggal. Jadi tidak putus hubungan kita dengan orang tua. Dilaporkan kepada orang tuanya, dilaporkan kepada Rasulullah setiap malam Jumat. Orang tuanya akan bahagia kalau anaknya ahli taat. Sebaliknya orang tuanya akan merasa bersedih kalau kerjanya anaknya selama di dunia, selama hidupnya, dan orang tuanya melihat melakukan maksiat. Kerjanya pulang, anaknya udah begini. Kalau enggak di setiap malam kerjanya begini. Duit main jum, sedih yang lihat orang tuanya. Makanya para jamaah sekalian, amalnya orang yang makanannya makanan haram la yurfa, tidak dilaporkan kepada Allah. Ya kalau enggak sampai amal kita itu. Illa ma'aklil halal, kecuali akan diangkat itu kecuali kalau makan makanan halal. Fahuwa asasul ubudiyat wa ra'sul kurubat. Makanan halal itu merupakan dasar ibadah. Fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedikit pun dari ketaatan. Taat sembahyang, sholat, taat puasa, taat tahajud, tapi yang dikonsumsi makanan tidak diterima.
illa bil akli minat thayyibat, kecuali makan makanan halal. Wa fil hadis, di dalam hadis diterangkan, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul. Kan di sini ayatnya ya ayyuhar rusul. Wahai sekalian orang sepadan para rasul, kulu min thayyibat, makanan-makanan yang begitu juga orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah agar makan makanan yang halal. Subhat pun jangan. Subhat itu seperti apa, Pak? Subhat ini enggak jelas. Remang-remang. Umpamanya ada datang ke sini calon gubernur atau calon caleg datang ke Masjid Musholla Al-Azhar ini bagi-bagi setiap orang 2 juta. Nah, sedangkan dia kita tahu jelas-jelas dia tuh orangnya preman, dolim, sering bukti korupsi sudah jelas. Artinya tidak layak menjadikan seorang figur pemimpin. Tapi dengan ngasih duit 2 juta, kira-kira sampean milih enggak? Yang kalau dikasih 2 juta, nah, uang ini jadi remang-remang sekarang. Ini uang hadiah atau uang sogo, uang apa? Ini status uang nih. Yang jadi nggak jelas, ya kan? Nah, disitulah subhat. Kalau subhat seperti itu, orang yang warok nggak mau makan, Pak. Yang hati-hati. Kalau bisa, yang subhat ini jangan dikonsumsi. Jangan dimakan. Buat beli bensin. Buat nyawer kalau sampai suka nyawer. Ya. Buat kasih orang Agustusan. Hah? Ada sumbangan Agustusan, kasih uang itu. Jangan dikonsumsi anak dan istri. Apalagi sampean masih produktif, istri suaminya, istrinya masih hamil. Takut jadi benih. Menjadi darah daging. Karena akan menjadi darah, dari darah itu akan nanti akan jadi setetes air. Setetes mani, dan itu menjadi bahan baku. Istrinya hamil dari bahan seperti itu. Ketika sudah besar, dididik ke pondok pesantren yang sangat mahal, mewah, bagus, pendidikannya bagus, tapi jadinya susah diatur. Jangan-jangan orang tuanya dulunya bahan bakunya dari bahan baku makanya makanan ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, yang halal, ma razaqnakum, yang kami rizkikan kepada engkau sekalian. Summa dzakara ar-rajulu yutilus safar. Kemudian hadis ini dilanjutkan, ada seorang laki-laki yang berjalanan jauh. Ash'as akbar. Ash'as ini rambutnya sampai compang-camping, Pak. Akbar penuh debu, karena perjalanannya bukan perjalanan sekarang, perjalanan dulu di padang pasir. Naik unta, berjalan. Makanya orang itu kalau musafir, mustajabud doa. Orang Pak sedang musafir, perjalanan jauh, jarak safar, sudah boleh safar, itu doanya mustajab.
Kalau sekarang Pak, udah nggak kayak dulu perjalanannya ke Bandung pakai kereta cepat berapa menit sekarang? 30 menit. Ya tetap mustajabud doa karena alasannya safar. Tapi dengan syarat safarnya bukan safar maksiat. Safar ke sana kerja, urusan pekerjaan, safar urusan silaturahim, safar rekreasi, itu halal. Itu mustajabud doa. Tapi kalau sampean pergi ke Jawa Timur, pergi ke Sumatera dalam rangka ngadu ayam, doanya nggak mustajab. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian orang yang safar tadi karena mustajabud doa, dia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit, artinya berdoa. Akan tetapi ya Rab dia berdoa, mat'amuhu haram, yang dimakan haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum juga haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai juga haram, wa ghudiya bil haram, yang konsumsi terus makanan anna yustajabulah, gak bakalan diterima doanya walaupun sedang musafir. Artinya apa Pak? Makanan itu penting, kehalalannya. Jangan sampai kita makan kalau tidak karena akan menjadi darah daging. Qala Syekhul Imam Abdullah ibn Alawi ila al-Haddad radhiyallahu anhu, inna hadhihi al-madhkurat fil hadis kulluha mimma yaqtadi ijabat ad-du'a. Semuanya ini yang disebutkan di dalam hadis ini makanan yang haram, makanan yang haram yang menyebabkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tuliyat hadhil ayah. Jadi dibaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kulu makanlah oleh engkau sekalian mimma fil ardi, yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan baik-baik. Mendengarkan ayat ini ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Waqqas. Faqala, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat du'a, mustajabat dakwah. Wahai Rasul, mohonkan aku kepada Allah agar saya ini jadi orang yang doanya pasti diterima, mustajab. Faqala, maka dijawab oleh Nabi, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Makanlah engkau makanan yang halal, pasti kau mustajab doanya. Jadi Pak, syaratnya mustajab dakwah itu menurut hadis ini adalah mengkonsumsi makanan halal. Biasa Pak, makanan halal ini. Ada dulu seorang ulama pada zamannya Nabi Musa, mustajabud dakwah. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Apa saja yang disebut, yang diminta oleh Bal'am bin Ba'ura terkabul. Terkenal mustajabud dakwah. Sampai istrinya minta kepada suaminya Bal'am bin Ba'ura, wahai Bal'am, engkau seorang yang mustajabud dakwah.
mohonkan aku kepada Allah agar aku ini menjadi wanita paling cantik, kata istrinya. Yang namanya suaminya doa bagaimanapun langsung dijawab oleh Allah, berdoa sama Allah. Langsung berubah istrinya itu menjadi wanita paling cantik. Luar biasa. Tapi setelah cantik sombong sama suaminya. Didoain lagi sama Wal'am. Didoain jadi anjing, mukanya jadi anjing, Pak. Mustajabud da. Tapi akhirnya Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi minta kepada Nabi, jawabnya Nabi, wahai saat engkau makan makanan yang halal pasti mustajab doa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, innal rajula la yakdifal luqmatal haram fi jawfihi fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Ini saking pentingnya Nabi kalau sudah bersumpah itu sungguh-sungguh. Ya Pak, kalau sudah bersumpah kan sungguh-sungguh kita. Sungguh mati, sambar geledek kan gitu. Ini enggak ada. Orang Madura itu kan sumpahnya porkelap. Porkelap itu sambar geledek kan gitu. Saking pentingnya Rasul sampai bersumpah, apa isinya? Innar rajula la yakdiful luqmatal haram fi jawfihi. Sesungguhnya seorang laki-laki memakan makanan haram satu suapan saja. Satu suapan. Haram. Fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, maka ibadahnya 40 hari tidak diterima. Ya Allah. Hati kita Pak ya. Ini kalau satu suap 40 hari 2 suap berapa? 80. Kalau sebakul berapa suap? Bisa setahun lebih gak diterima. Erangan hitungannya satu suap kan, luqmatan arba'ina yauman, gak diterima ibadahnya. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti. Mana seorang hamba yang dagingnya itu tumbuh, fisiknya itu tumbuh dari makanan yang haram, Pannaru aula bihi, maka yang lebih pantas bagi dia tempatnya nanti di neraka. Wa qala Ibnu Asbat, Pak. Wa qala Ibnu Asbat, ada seorang ulama namanya Ibnu Asbat rahimahullah. Idza ta'abbada asy-syabu qala asy-syaitanu li a'wanihi. Idza ta'abbada asy-syabu, apabila setan melihat anak muda yang semangat ibadah. Setan itu Pak, kalau melihat anak muda semangat ibadah, kesel. Dan pasti bikin strategi bagaimana anak ini supaya enggak ibadah. Kok ada anak masih muda yang seharusnya dia darah masih mendidih, otot-otot masih kuat, syahwat masih bergelora.
Nah, kalau sudah begini setan nggak begitu semangat. Hah? Kalau yang muda-muda ini yang setan paling getol menggodanya. Kok ada anak muda masih muda, masih muda semangat ibadah? Kata setan, kalau ada anak muda semangat ibadah, fa anna syaitan qala syaitan li ikhwanihi, setan itu berkata kepada anak buahnya, li a'wanihi, kepada anak buahnya, unduru min aina mat'amuhu. Udah enggak usah repot-repot goda dia. Lihat apa yang dimakan sama dia, kata setan. Ternyata setan ini ada yang alim juga, Pak. Tahu setan itu kalau makanan haram enggak diterima ibadahnya. Lihat makanannya, kata setan. Fa in kana mat'amuhu mat'amsu, kalau yang dimakan itu makanan yang haram, da'uhu, udah jangan digoda. Ngapain capek-capek ngegoda? Orang dia juga enggak diterima. Setan ini kan ngegoda agar kita ini minimal kita ibadahnya tidak diterima. Sudah sholat dari rumahnya digoda, sudah diselimutin subuh, masih kalah setan, masih bangun wudu. Sampai sudah berangkat, masuk masjid, digoda lagi. Pas masuk, sudah goda terakhir setan, digoda agar was-was, enggak niatnya enggak khusyuk. Allah, jadi was-was. Allah. Ada kan? Allah. Katanya setan ada di samping kanan, samping kiri diludahin. Kalau ada imam yang begitu, tarik. Jangan was-was, jangan jadi kacau. Orang digoda setan jadi imam. Jadi kita ini, Pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksa, tidak memberikan beban yang kita tidak mampu. Kalau sampai enggak bisa niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat ada lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa gitu, niat saya sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Sudah, Pak. Allahu Akbar. Fardhon lillahi ta'ala. Jangan sampai kadang-kadang wudu mubadir air. Nawaitu. Ya Allah. Ini orang yang digoda makanya setan itu kan setan waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Apalagi besok ini pertandingan bola. Habis maghrib saya lihat jam 7, jam 7 habis isya enggak sholat isya. Kadang pernah tanding Persis Malaysia lawan Indonesia. Tandingannya habis maghrib. Indonesia sudah menang, sudah unggul 1-0. Injury time, kemasukan sama Malaysia 1-1. Perpanjangan waktu, gak ada yang masuk, tos-tosan, kalah Indonesia. Sholat isya jamaah setelah itu, imam semua dan gak ada yang khusyuk, kesel gara-gara Indonesia kak. Yang hobi bola Pak, kesel bukan main. Kalau saya itu boleh kalah tapi jangan sama Malaysia. Bisa begitu bawah. Iya, bener, sombongnya bukan main Malaysia itu.
Siap. Siap enggak? Ini sebentar saya langsung berangkat. Ya. Assalamualaikum. Baik para jamaah sekalian, faedah daripada makanan halal ini apa saja? Ya, kita paham ya. Tadi bahwa makanan halal ini syarat diterimanya pahala kita, ibadah kita. Bahwa ibadah dengan makanan-makanan haram, jangan-jangan ibadah kita percuma. Adapun faedah daripada buah daripada makanan haram halal itu, yang pertama adalah imtithalu amrillah, mengikuti perintah Allah Subhanahu, kulu min thayyibat ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Yang kedua, bahwa makan makanan halal itu min ajallil ibadat wa asrafiha, ibadah yang pahalanya luar biasa. Jangan kira ibadah itu hanya sujud, hanya qiyamul lail, ternyata sudah rasanya enak, makan enak, kenyang, tapi dapat pahala. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah, makan makanan halal. Pokoknya kalau sudah halal itu Pak, pahala. Karena menghindari yang haram. Coba. Wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Di bagian tubuh sampean itu ada sedekah. Sampean paham? Di buntut sampean itu bisa disedekahkan. Sampean punya buntut? Tapi buntut sampean di depan. Itu bisa sedekah. Kenapa? Karena halal kepada istri. Tapi sebaliknya kalau bukan sama istri, neraka. Karena halal itu menghindari min ajallil ibadat, ibadah yang luar biasa. Jadi Pak, maka agama ini jangan memandang ibadah itu hanya ritualitas itu saja. Ibadah itu yang sebenarnya dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan itu luar biasa ibadah. Ya Pak. Yang ketiga, asbabu al-husul alal ajril azim, bahwa makanan halal itu sebabnya kita mendapat pahala yang besar. Man amsakalan ala man min amali yadaihi amsa maghfuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suri-suri dia makan dari hasil tangannya yang halal, dia usaha, dia bekerja, kayak Pak Haji Nasori, jasa betulin jam, uangnya halal. Makan sore-sore pahalanya sangat besar. Pak, pekerjaan itu yang paling aman daripada dosa, daripada kekurangan, dari ada makanya sebenarnya pekerjaan itu harus banyak sedekah untuk mensucikan. Mungkin ada kekurangannya, ada kesalahan-kesalahan. Kalau pedagang mungkin lebih ucapan, ya tadi ini sudah ditawar sama orang, udah ditawar 100 juta, tapi sama sampean 800 saya kasih. Siapa yang nawar? Paling bapaknya yang nawar, ya kan? Nggak ada. Itu yang perlu disedekahi, kekurangan-kekurangan itu. Kalau saya lihat yang paling nggak banyak yang paling halal itu tukang cukur, Pak. Ya,
Tukang cukur orang duduk, dicukur, dipijit, orang puas. Mau nipu dari mana dia? Ya kan? Udah selesai, sudah. Makanya lihat, anaknya orang tukang cukur. Pasti nggak ada yang kena narkoba. Anaknya orang cukur, pasti baik-baik semua. Kenapa? Hal-hal yang dimakan. Hah? Lihat kan, perhatiin. Yang keempat, faedah daripada makanan halal itu min asbabil hayati thayyibah al-mutmainnah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Makanan yang halal itu keluarga jadi tenang, bahagia, tentram. Karena yang dimakan makanan Buat apa Pak kalau makanan memang banyak rizkinya. Sehari sebulan dapat uang 500 juta. Tapi anaknya kena narkoba. Dia sendiri gagal ginjal, harus cuci darah. Sudah dia kena, mohon maaf, takut ada yang kena gula. Semua makanan dilarang. Takutnya seperti itu. Kalau yang di makanan halal, maka insya Allah diberikan sama istrinya menjadi istri yang solihah. Diberikan ke anaknya jadi anak soleh. Enggak macam-macam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya hifdzu amanah. Ada 4 Pak. Ada 4 hal yang kalau kita punya 4 itu, walaupun yang lain dari dunia ini nggak punya, sudah kita cukup dengan 4 ini. Ya, nggak punya rumah gedung mewah, nggak punya villa di puncak, nggak punya kita. Tapi punya 4 ini sudah cukup hidup di dunia. Yang pertama punya hifdzu amanah. Jadi orang yang amanat. Yang kedua, sidqu hadis, jujur. Pokoknya orang kalau jujur Pak kemana aja enak. Ya, satu gak ada beban. Yang kedua, mau dagang kemana aja dipercaya oleh orang. Rasul itu kenapa? Karena mempunyai sifat dagang semuanya orang mau nitip sama Nabi. Karena jujur. Begitu juga kita kalau jujur Pak. Semua orang mau minta 1 miliar dikasih sama orang karena jujur. Sama istri jujur. Jujur sampean. Ini yang paling repot kalau sama istri ini, Pak. Hah? Yang dua, jangan gitu Bang We. Wa husnul khuluq. Jadi pertama menjaga amanat, jujur. Yang ketiga dia mempunyai akhlak yang bagus. Orang akhlak yang bagus kemana aja dihormati orang, kemana saja dihargai orang, kemana saja dikangenin orang. Karena akhlaknya bagus. Nabi itu menyebarkan agama itu nggak pakai apa macam-macam, cuman pakai modal akhlak yang modalnya akhlak. Akhlak ini di atas segala-galanya, Pak. Ilmunya profesor doktor, tapi akhlaknya nggak bagus, nggak diterima. Ada guru ngaji, hanya guru ngaji biasa, tapi dia akhlaknya bagus. Di mana-mana diundang orang. Yang profesor nggak diundang orang. Paling undang sekali. Ya, karena akhlak. Memang akhlak.
Wa iffatun fi tu'mihi, yang terakhir makanannya makanan halal. Yang kelima, buah daripada makanan halal itu min asbabil qanaah wa ghinan nafs. Orang kalau sudah makanan halal, efek positifnya qanaah. Qanaah itu nerimu, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu, dan gak gampang butuh sama orang. Iffah itu Pak, gak gampang dikit-dikit minta sama orang. Karena dia berpikir bagaimana supaya dirinya itu menjadi yadul ulya. Makanya jangan sampai dikit-dikit rokoknya dong. Nggak pernah bawa rokok, bawanya korek doang. Ada yang begini di sini. Sekali 2 kali boleh, tapi setiap saat nebeng melulu, nggak iffah itu orang. Wa iffatun fi tu'mihi, hati-hati soal maka orang yang semacam itu insyaallah bahagia dunia akhir. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak asetnya, orang yang banyak tabungannya. Orang yang kaya itu adalah orang yang enggak butuh sama orang lain. Karena fakir itu apa artinya fakir? Butuh. Biar orang fakir, kalau dia nggak butuh, nggak minta-minta, lebih kaya sebenarnya daripada orang yang kaya. Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka orang miskin itu adalah orang pada hakikatnya nih Pak, hakikatnya. Kalau praktiknya artinya belum tentu Pak orang yang banyak hartanya itu puas dengan yang di qanaah dia. Orang itu soal harta tambah banyak, tambah semangat, tambah rakus, dan tambah pelit. Tambah kaya, tambah rakus, tambah pelit. Orang itu. Coba. Ada kata Nabi, saya bukan kata saya, Pak, kata Nabi. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin latamanna ayyakuna lahu wadiyan. Kalau bagi anak Adam itu manusia itu sudah punya satu lembah itu emas semua. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia akan mengharapkan satu lembah lagi emas. Enggak pernah puas. Kapan puasnya? Kalau soal harta, kalau sudah digotong ke budidar, alhaakumut takatsur hatta zurtul maqabir. Makanya kalau orang enggak puas terus, enggak nerima, enggak qanaah, hidup enggak pernah senang. Punya istri cantik, andan-andan rambutnya, monyor-monyor kulitnya. Tingginya 165, 170, istrinya kayak model. Pingin yang kecil mungil. Ya kan gitu. Hitam manis metekel, itulah nafsu kita. Ya, punya lagi yang kecil, lah pengen lagi yang kurus. Udah pengen kurus, pengen yang nggak selesai. Nafsu manusia itu kalau nggak punya jiwa qanaah. Yang keenam, min asbabi salahil abna. Kalau orang makanan halal, anaknya pasti menjadi anak-anak Yang ketujuh, min asbabi ijabati doa. Orang yang makanan halal doanya diijabah. Seperti tadi saat atib mat'amaka takun mustajabud dakwah. Makanlah engkau wahai As-Sa'ad bin Abi Waqqas,
makan makanan yang halal, pasti engkau doanya mustajab. Yang kedelapan, min asbabi qabulil a'mal, sebab diterimanya amal kita. Kayaknya itu saja sudah ada peringatan. Iya. Iya Pak ya. Kayaknya itu saja saya simpulkan sekali lagi bahwa dasar daripada ibadah itu adalah makanan-makanan yang halal. Kalau ibadahnya semangat, puasa Senin Kemis, tahajudnya sampai 70 rakaat, tahajud Pak. Baca Qur'annya seminggu hatam, tapi yang dimakan makanan anna yustajabulah. Jangan-jangan semuanya tidak diangkat, pahalanya juga tidak diterima. Makanan yang paling diutamakan itu bukan berkata, wah kalau sudah makanan halal enggak usah ibadah, ya enggak juga. Makan halal dan beribadah. Nah, adapun makanan halal itu yang seperti disebutkan tadi, sampai 7 yang saya sebutkan tadi itu adalah efek faedah positif dari makanan anak menjadi anak soleh, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhir, sebabnya menjadi qanaah apa yang diterima, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena saya ditunggu rapat MUI di Al-Fudola. Mohon maaf Pak ya. Saya kira ini yang saya sampaikan cukup ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa makan bersama. Sudah siapin makan? Sudah. Saya nggak ikut makan bersama karena saya mau lanjutkan acara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.